Aktif. Ini udah dipasang deh. Ngon aja. Nih, ya. Oh di ke ini udah nih aja dah. Udah aja. Satu aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ansari wa junudi ususan Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman Ali Sayyidina Hasan al-Husain Fatimah Zahra Sayyidi Jilani wa Ghazali Imam Syafi'i An-Nabi Maliki Hambali An-Nawawi Rafi Jamil Fuqala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi masyariqil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Rahmani Syahbati Muqaddam Muhammad Wali Wali Asuli Aburi Ajmain Sumaila Ruahi Walidina Mahatina Wa Jadalina Masyayina Wa Jami'il Muslimina Muslimatan Allah Ya Ghafiru Lahum Wa Yarhamu Yu'li Darajatim Bil Jannah Wa Yamba'una Bi Asrari Manwarihim Wa Ulumihim Barakatihim Bidini Wa Dunya Wal Akhirah Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumal Fatihah ususan Nadarwi Sahibul Ijazah Fi Syafi bin Abdul Hamid wa kan majak masyayikh asuli Ghafur ajmain Sumailah ruhi Syafi azami masyayikh asuli Ghafur ajmain Sumailah ruhi San Muhammad bin Haji Najihun wa masyayikh asuli Ghafur ajmain Sumailah ruhi Sahibul Ratib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad masyayikh asuli Ghafurain wa jami'il awliya wal ulama wa salihin wa ila hadratin Nabi Syafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wal aliyyul azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد يا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باتنا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر
تبنا إلى الله بدينا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بدينا ظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام تعالى دين الإسلام 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 يا قوي يا متين بشار الذات يا قوي يا متين بشار الظالمين يا قوي يا متين بشار الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله أمر المؤذين أصلح الله من صرف الله سر المؤذين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله سر المؤذين يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبلي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبلي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يبلي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله لا إله
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karama wa majada wa azama wa radiyallahu an ahli baiti tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah li Sayyidina al-Baqi Muqaddam Muhammad wa Ali wa alihi wa usuli wa buruhi ajma'in wa ila ruhi sadatina bi alawi annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatim bil jannah wa ila arwahi wa ila arwahi sadatina sufiyati annallaha yuqaddisu arwahum wa yudkhilunal jannata wa yanawwiru darihahum wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
ثم الفاتحة لصاحب الراتب أبي عبد الله نبي الحداد وأسره وبروه أجمعين ثم إلى أرواح والدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحم ويعلي درجات في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكف شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة في خير وعافية وإلى حضرة النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا رب العالمين حمدا يعطينا وما يكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد أنت ترضى لك الحمد رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحباتنا من كل مهنة وبؤس وضير ودير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم واقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة واقضي حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك
wa afina wa bu'anna wa kullana aizukunna ya Allah ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biya ya Allah biya ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biya ya Allah biya Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kemarin sampai halaman 23 ya. Ya, masuk 23 nih. Nambah lekar kurang tinggi. Ngatenya udah gitu ah. kurang sampai. Nah, kelihatan. Ini matanya kurang tinggi. Hah? Iya, nah, apa? Matanya udah enggak apa? Hah? Iya, udah kurang. kelihatan tapi ini udah kurang. Ya, buka halaman 23 ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa daman naf'a bilum bidaraini amin. Qala al-hadi asyara ayah tara minazikri lafadha la ilaha illallah ma'at ta'zimi bikuwatin tamatin jahran watas'udu la illallah ya min pauki surati minan nafasi ya allati bainal janibaini wa isalu illallah bil qalbil lahmi alka ini bainal azmi baina azmai sadri wal mu'iddati wa ma ilan ra'sahu ilal janibil aisar ma'a quduril qalbi al ma'nawi fihi wa qala Sahal bin Abdullah rahimallahu ta'ala idza qulta la ilaha illallah muddal kalimata wanzur ila qidamil haq wasbithu wa abtil ma siwahu qultu wa hadza sartu ya al hadi asara aksar minhu ya al habib Abdullah bi azkari ratibihi wa nassa ala khamsina min la ilaha illallah ya wala hadda li aksarihi walau ulufan gitu. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan tentang ya zikir adab ya, adab-adab zikir nih sana ya, babnya ya, gitu rukun zikir dan syarat-syarat zikir dan adab-adab zikir gitu ya. Nah, itu ya udah masuk kita kepada bagian yang 11 nih gitu ya. Kemarin yang ke-10 yaitu adab zikir yaitu ikhlas ya. Jadi kita dalam berzikir itu hanya kepada Allah ya, jangan kepada yang lainnya gitu ya. Nah, itu ya. Nah, yang ke-10 tuh. Nah, kemudian yang 11 nih al-hadi asyara ya, adabnya berzikir ayah tara minaz zikri lafza la ilaha illallah. Hendaklah dia pilih untuk dia baca nih wiridan zikir ya kita ini yaitu lafaz la ilaha illallah ya, karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling tinggi, afdalu zikri ya la ilaha illallah, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah itu ya.
Tuh Nabi ya bilang begitu ya. Jadi yang paling ya tinggi nilai itu ya zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Karena dalam kalimat la ilaha illallah ini adalah mengandung kalimat tauhid ya, keesaan Allah tuh ya gitu ya, kita mengesahkan ya, mengakui dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah itu ya Abdul Zikri itu la ilaha illallah. Nah ma'at tazimi ya, serta kita membesarkan tuh Allah ya dalam kita menyebut la ilaha illallah ya. Jadi yang maha besar ini adalah Allah, tazim tuh. Nah bikuwatin tamatin jahran, dengan kekuatan yang sempurna dengan ucapan jahar kalimat la ilaha illallah gitu ya. Ini kalau dalam tarekat tuh ya emang sengaja dibacanya keras gitu ya. Kalau dalam tarekat tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Jadi kan illallahnya tuh dibanting ya gitu. Nah gitu ya. Nah, watas udu illallah ya gitu, dan kamu naikin tuh kalimat illallah tuh itu min fauqi surati minan nafasi allati bainal janbaini, yaitu kamu naikin tuh kalimat illallah gitu, artinya biar suaranya tuh naik tinggi itu min fauqi surah, dari atas pusar kita nih perut gitu ya. Nah itu ya minan nafasil lazi bainal janbaidi, dari napas yang ada di antara dua lambung kita ini gitu ya. Nah gitu tuh, ini ya latihan nih ya, kalau yang seperti ini nih ya ada tarekat khusus gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu ya minan nafsil ini minal janbaini wa isalu illallah bil qalbil lahmi ka ini nabaina wa azmil sadri wal wa'idda, dan ya menyampaikan kalimat illallah ya itu dengan ya bil qalbil lahmi, dengan hati sanubari kita tuh yang ada di antara ya dua tulang dada dan tulang perut gitu ya, gitu lapas Allah tuh ya kita masukkan illallah gitu ya. Nah gitu ya. Nah, ma'ilan ra'sahu ila janibil aisar, yang ya condong di punya kepalanya ya ke jurusan kiri, ma'a huduril qalbil maknawi, serta menghadirkan pengertian secara maknawi padanya gitu ya. Jadi kalau di apa ya dalam tarekat tuh gitu, jadi kita ambil ya kalimat tuh ya, akhir kalimat la ilaha ada yang dari tengah sini gitu, la ilaha illallah gitu, illallah di sini, jadi ambil la ilaha illallah ya. Jadi itu watas udu gitu, kamu naikin tuh kalimat la ilahnya tuh illallah ya ke sana ke kanan, nah kau balik lagi ke kiri, jadi la ilaha illallah gitu ya. Nah gitu ya, naik sini ya ke kiri tuh illallah ya, dibanting tuh ya, diken kuat illallah gitu ya, gitu ya. Jadi goyang itu ya gitu. Memang ada dua cara, ada yang dari ya ke kanan di sini la ilaha illallah ya, la ilaha do illahnya ya di kiri gitu ya, ada dari sini kemari, adanya di tengah kanan balik kiri gitu ya. Nah itu cara untuk gitu ya. Kalau kita goreng-goreng aja dah seneng. Kita enak lah ilaha illallah gitu ya. Kita gitu aja dah ya. Nah, yarin dah ya, karena kita nggak masuk orang tarekat ya. Kalau orang tarekat ya mesti dilatih gitu ya, gitu nih, kita nggak masuk orang tarekat, jadi ngikutin baca aja dah gitu ya, nggak apa-apa baca gitu ya, biar itu sana sini dah ya, ikutin gitu ya. Nah gitu ya. Qala Sahal bin Abdullah Al-Tustari rahimahullah ta'ala, berkata Imam Sahal Al-Tustari rahimahullah ta'ala, idza qulta, apabila kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah maddal kalimata ya, muddal kalimat, hendaklah kamu panjangin ya. Jadi kalau mengucap la ilaha illallah itu jangan la ilaha illallah la ilaha illallah baca la ilaha illallah la ilaha illallah, jangan la ilaha illallah la ilaha ya gitu, jangan Nabi suruh gitu ya. Itu ada hadis
Ini Nabi suruh, ya, apabila kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah tuh madda la ilahanya tuh illallah, la-nya tuh panjangin. La ilaha illallah gitu ya. Nah, gitunya boleh pada sampai 14 harakat. Hanya sehingga ada hadis lagi, siapa yang mengucapkan tuh kalimat la ilaha illallah ya dipanjangin, wa maddahu panjang, tundukin kepalanya merem gitu ya, isyarat tangan begini ya gitu, kita ucapkan la ilaha illallah gitu, itu ya diampunin 4.000 dosa besar ya, ada hadis tuh ya. Itu ya terkenal tuh di kitab-kitab apa tuh, kitab tauhid ya, ada ya kitab tauhid Bajuri, ada kitab tauhid Ummul Barakhin, ada di kitab-kitab itu ya. Nah gitu tuh hadis Nabi ya gitu ya, wa maddahatu panjangin nyebutnya, kita tundukin kepala kita ya, isyarat gitu ya, tangan kita nih isyaratnya ke esaan Allah ya, jadi panjangin itu diampunin dosa kita tuh 4.000 dosa besarnya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau memang tuh nggak ada sama kita nih 4.000 dosa besar, itu kemana ya, itu lari ke abak kita, nyak kita iya, dosa besarnya abak kita, nyak kita tuh kalau ada itu Allah ampunin gitu. Nah kalau masih lebih juga ya, keluarga kita lebih juga, tetangga dapat tuh ya kebagian tuh ya gitu. Ini kalau bertetangga sama orang soleh girang ya gitu ya. Ya jangan apa ya, ya jangan kesel gitu ya. Kenapa dapat jatah? Ya tiap orang soleh kan ya diberdoa ya, dizikir, itu tetangga kedapetan ya, bagian tuh kebagian gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya, tuh kata Imam Sahal Al-Tusari tuh ya, la ilaha illallah mudda ke kalimata wanzur ila qadamil haq, hendaklah kamu perhatikan ke kekalannya Allah gitu, wasbit detepin tuh bahwa itu adalah Allah gitu, wa abtil masiwahu dan batalin selain daripada Allah. Artinya kita menyatakan bahwa la ilaha illallah tuh tidak ada Tuhan yang ya disembah melainkan Allah ya, yang lain nggak ada gitu tuh ya. Kultu kata saya nih ya gitu, kata pengarang nih, walihaza sartil hadi asara ya, dan bagi syarat yang ke-9 ini aksara minhul Habib Abdullah bi azkari ratibihi, ini memperbanyak Habib Allah al-Haddad di dalam zikir ratibnya tadi ya. Jadi waktu kita baca ratib kan ya, Habib Allah tuh kan mungkin begitu sampai la ilaha illallah, nah berapa itu, nah di situ kan ditulis 25 gitu ya, gitu tuh Habib Allah meringanin ya, atau juga sampai ya gitu wana so'ala khomsina, dan atau juga ditetapkan boleh 25 50 ya gitu ya, kalimat itu tuh gitu ya, la ilaha illallah. Nah wala had dari aksarihi, nggak ada batas untuk banyaknya, terserah mau berapa silakan, walau uluan sekalipun ribuan kita baca nggak apa-apa. Ente la ilaha illallah tuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu ya, memperbanyak ya kalimat la ilaha illallah tuh, walau ulupan tuh sekalipun ribuan kita baca nggak apa-apa, boleh ya. Ini dibatasin itu tadi 25 ya, supaya jangan ya terlalu lama dah. Nah kalau kita sendiri ya nggak apa-apa ya, kalau jamaah kan kalau banyak kan gerutu ya gitu, keburu liwat waktu lah. Nah kalau kita sendiri baca gitu ya baca, hanya disunatin tuh kan kita baca ratib itu kan habis isya ya, habis sembahyang isya ya, bukannya maghrib, bukan isya ya bacanya. Nah kalau ratib apa tuh atas itu habis subuh gitu ya nantinya gitu ya gitu. Kalau ratib haddad nih isya-nya, kalau kita habis isya kan baca la ilaha illallah tuh berapa juga kan udah sembahyang isya ya, nyampe jam 12 ya nggak apa-apa itu baca takbirnya tuh la ilaha illallah kan itu sampai ya 1000 atau berapa gitu ya, nggak apa gitu nya habis sembahyang isya gitu ya. Nah itu ya, walau ulupan
Qala al-Imamul Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimallahu taala wa radhiyallahu anhu wa an nabihi fi kitabin lahu yusamma Samaratul A'mal. Berkata Imam Ghazali radhiyallahu an di dalam kitabnya nih yang diberi nama kitabnya Samaratul A'mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah. Ya, Rasulullah bersabda nih tentang kalimat la ilaha illallah. Man hafaza ala qauli la ilaha illallah, siapa orang yang menjaganya. Ya, menjaganya tuh artinya mengamalkan, ya, gitu. Ya, perkataan tuh hafaza qauli la ilaha illallah zahiran, secara zahir, wa ja'ala lisanahu mustagriqan biha, dan dia jadikan lidahnya tuh istighraq, ya. Istighraq tuh artinya kelem, ya, dengan ucapan itu, ya. Artinya lidah kita tuh selalu ucapin la ilaha illallah. Nah, apa tuh? Kata Imam Ghazali, fatahallahu ala qalbihi nural kasbi an sirriha, maka Allah bukakan tuh pada diri orang itu, ya, nural kasbi, nur, ya, cahaya nur Allah tuh, ya, untuk kasab, ya, gitu, an sirriha, dari sir rahasia la ilaha illallah, gitu, ya. Jadi kalau kita tuh baca tuh kata Imam Ghazali, kita baca apa tuh, ya, kalimat la ilaha illallah, kita jaga tuh perkataan la ilaha illallah tuh secara zahirnya. Artinya kita panjangin matnya bacanya gitu. Nah, itu Allah jadikan tuh lidah kita itu istighraq gitu. Artinya selalu ucapin kalimat itu, ya, enggak berhenti-berhenti, ya, kelem gitu. Nah, itu Allah bukakan, ya, gitu, ya, dalam hati kita itu, ya, nur untuk kasab, ya, karena yang namanya kasab itu inkisabu tuh, ya, qalbi, ya, an-nuril ma'rifatu, ya, an-nuril ghaib, ya. Jadi kalau yang dikatakan kasab itu Allah bukain tuh hati kita tuh hijab untuk melihat alam ghaib, ya, ya, hati kita tuh Allah bukain hijab. Kan kalau sekarang kan hati kita kan tertutup, ya, nggak kelihatan, ya, kalingan dikit aja nggak lihat kan, gitu. Nah, sampai lagi banyak tuh, gitu, ya. Nah, ya, jadi kalau kita tuh itu nanti Allah bukain kasab hati kita tuh bisa lihat tuh alam gaibnya, ya, berarti alam kubur, ya, sorga, neraka, ya, dibukain, dikasih lihat. Hanya para ambiya, para aulia itu bisa cerita tuh tentang alam akhirat itu di kitabnya, macam kita baca tuh kitab apa tuh Mukhtasar, ya. Nah, itu kan yang hari Jumat, ya, Mukhtasar Qurtubi kan, ya, yang dikarang oleh Imam apa yang disusun oleh Imam Wahab Sa'roni itu karangan Imam Qurtubi. Nah, itu dia bisa ceritain tuh, ya, alam kubur dari mana, ya. Memang dia udah waktu ngarang itu udah mati kan, belum mati. Ya, dia bisa tahu. Nah, karena Allah bukain tuh artinya, ya, kelihatan. Jadi dia bisa tuh liatin nanti di hari kiamat tuh, di hari, ya, padang mahsyar gitu begini nih, ya, dalam keadaan orang penuh banyak ngapa gitu. Nah, begini yang aus, yang apa gitu. Nah, itulah Allah kasih gambaran nih nanti tuh di alam akhirat gitu. Nah, atau alam kubur, ya, diceritain tuh. Ya, kenapa? Dilihat tuh, dibukain tuh orang-orang yang ada di dalam alam kubur tuh gimana? Ada yang senang, ada yang enggak, kan gitu. Ya, ada yang bebas, ada yang kagak, kan gitu. Nah, itu dia bisa lihat tuh, gitu. Ya, kayak Rasulullah kan, ya, tahu kan waktu Rasulullah jalan kan tahu nih dua kuburan ini diseksa. Nah, itu Nabi bilang tuh gitu ngapa? Karena Nabi dibukain tuh, Nabi kelihatan. Ini bagi Nabi tuh lihat alam apa tuh, alam barzah dan alam akhirat itu ngablak gini, ya, kelihatan. Jadi sorga neraka tuh, ya, Allah pas liatin tuh, ya, nyamui sorga tuh senangnya begitu tuh, liatin tuh, kan gitu, ya, gitu, ya. Nah, ya, di sorga tuh ada apa? Ya, ada sungai, ada apa semua di sono. Nah, itu begitu. Tuh karena apa dibukain, ya, gitu sama Allah tuh hatinya tuh, Nabi, para aulia kan gitu. Nah, kita, ya, hati kita masih tertutup, jadi nggak kelihatan, ya. Kita lihat alam kubur tuh, lihat kuburannya aja, ya, orang dimasukin ke kuburan udah nyampe situ, ya, kita nggak tahu ke sononya.
Tuh kuburan tuh yang kita lihat tuh orang dipendam di situ ya kuburan dunia. Ya, bukan kuburan akhirat, bukan alam akhirat. Nah, kalau alam akhirat di sononya tuh. Ya, dilihat tuh dia ngapain tuh sono. Gitu ya. Nah itu ya, itu kalau kita tuh ya banyak berzikir tuh kalimat la ilaha illallah tuh kata Imam Ghazali, Allah bukain tuh kasab hati kita tuh ya dari sirnya tuh la ilaha illallah. Watas tagrikul anwaruha dan ya karemlah ya dipunya nurnya tuh ya. Wayas gopu ya qalbuhu bi zikriha dan menutupin tuh ya hatinya itu dengan zikir. Watas talimuhu samaratuha dan ya akan ya terbuka tuh kelihatan istalama ya gitu ya kelihatan terang tuh dipunya ya samaratuha hasilnya gitu ya buahnya. Faya sahadu batinuhu min ajaibil malakuti, maka batinnya tuh orang itu melihat tuh tentang keajaiban alam malakut ya. Kalau bukain tuh alam malakut tuh alam atas suno ya, alam para langit tuh ya di suno para malaikat ya, rijalullah ada jabal qab suno. Nah itu suno tuh Allah bukain itu orang yang begini nih yang kasab lihat suno. Itu ini Imam Ghazali itu bisa juga nyeritain tuh tentang alam kubur apa semua sono. Nah ya karena Allah bukain itu ya, bukannya hayalan bukan ya kalau mau hayalan kan nggak bisa dihayalin namanya itu, gimana dihayalin kan gitu. Ini surga itu kan nggak bisa wama khatara ala qalbi basar, nggak bisa tuh kita lintasin kita hayalin tuh wah surga begini-begini, enggak ya. Itu ulama-ulama yang menciptakan tuh surga tuh enak apa gitu ya karena dilihat gitu ya, dikasih lihat gitu ya. Nah tuh ya, nah paya sadu batinuhu min ajaibil malakut dia ya, batin kita tuh itu nanti menyaksikan tuh keajaiban alam malakut malas tastati'ul ibaratu antuharri jawaspuha waspaha wanaktaha, dan tidak sanggup tuh mengungkapkan tuh ya gitu ya, mengungkapkan tuh ya itu sifatnya dan ya naatnya sama sifat-sifatnya. Jadi sehingga tuh nggak sanggup tuh ya mengungkapkan ibarat tuh ya bagaimana tuh ya yang ada tuh di alam malakut ya itu ya, di luar alam ini dunia nih ya, alam malakut tuh ya naik ke atas tuh ya di apa tuh ya 7 lapis langit tuh. Watilka ya itu ya watilka ya watilka nata ijuha wasamaratiha wamaratuha, itulah hasilnya ya. Nah la ilaha illallah tuh begitu tuh hasilnya gitu ya. Summa tan akisu azkaruz zahira batinatan, kemudian ya berbaliklah ya zikir-zikir yang zahir itu menjadi zikir batin. Yang tadinya orang itu mengucapkan secara zahir tuh ya lisannya la ilaha illallah la ilaha illallah tuh. Nah jadi nanti dia nggak ucapin lagi ya dengan ya lidahnya nih dengan zahirnya, nah hatinya tuh ya gitu ya. Nah ya jadi bukan lagi mulut ya, hati ini. Nah wa kullama dama ala zikri, setiap dia mantap tuh ya atas zikir tersebut, ghalaba batinuhu ala zahirihi, maka batinnya itu menguasai zahirnya ya. Jadi orang itu nanti dikuasain oleh batin gitu, sehingga dia enggak memandang kepada yang zahir gitu ya. Nah ila ayyakwa ya sultanul qalbi ala harakatil lisan, sehingga menjadi kuat tuh ya sultanul qalbi, kekuasaan tuh hati ala harakatil lisan, atas gerakan lidah ya. Berarti hatilah yang lebih berkuasa katanya. Wayan paridul qalbu bizikri, dan khususlah ya hatilah yang berzikir. Summa samaratu qalbihi israkun
ya, kemudian hasil daripada ya zikir tersebut itu kepada hatinya itu israqu samsirru, itu memancar ya kepada sinar ruh tadi. Fayastagrikul qalbu fil anwari ruhaniyah, maka ya ketutuplah hati dengan nur rohaniyah Allah tuh. Waya kesipu ya minal lataifir rabbaniyah, dan terbukalah daripada ya lataifir rabbaniyah, yaitu ya keindahan-keindahan Allah tuh. Wa yuraddu wa yaridu alaihi minal waridatil ghaibiyah, maka datanglah ya kepada hati orang itu waridatul ghaibiyah, yaitu waridah, yaitu ya apa tuh ya bisikan atau juga ya ilham tuh ya dari ya gitu yang gaib tuh. Wa yahiju alaihi minal anwari, dan naiklah ya dari nur tadi itu ya min anwar saniyah tuh ma yastagrikuhu mina anisifatil basariyah, yang dapat menutup ya daripada sifat-sifat manusia. Wa yuqiyahu ila maqanil aliyah, dan menaikkan dia wa yurikihi ila maqamatil ariyati, dan naiklah dia kepada makom yang sangat tinggi. Wa yafuzu bil karamati, dan beruntunglah orang itu dengan keramat tadi ya, kemuliaan tersebut. Intaha ma aradna naqluhu min manhajis salik, ya gitu ya. Nah ini ya tersilah apa yang kami nukilnya dari kitab Manhajus Salik gitu ya. Nah begitu ya hasil daripada orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Wa qala aidan, ya berkata pula nih pengarang, wa yustaratu salat suturutin ba'dal faraghi minazikri, dan disyaratkan lagi 3 syarat sesudah selesai zikir. Jadi sesudah kita selesai zikir ada lagi syaratnya apa? Al awwalu as-sukutu, pertama diam. Ya, habis kita selesai ya jangan buru-buru jalan mana, udah diam dulu segitu ya. Nah gitu ya. Fa'iza sakata yahsa'u, ya apabila dia diam maka timbullah kehusuan. Wayaskunu, dan tenang. Wayahduru ma'a qalbihi, dan dia bisa hadir bersama hatinya. Mutarakkiyan liwaridil zikri, ya naik dengan ya wirid zikir tersebut. Fala'allahu yaridu alaihi, barangkali itu bakal datang lagi kepada dia tuh wirid yang lain tuh gitu. Faya ya wujuduhu ipi lahzatin, maka menutupin atau tuh artinya menutupin dah ya wujuduhu, wujudnya tuh orang itu fi lahzatin ya dalam sekejap, malam ya umuhu birriyadah, yang tidak bisa didapati dengan jalan riyadah, latihan dan mujahadah, fi salasi nasalatan, dalam masa 30 tahun gitu. Kalau kita dalam riyadah ya atau mujahadah nih untuk begini yaitu 30 tahun belum tentu dapat, tapi dengan ya kita selesai zikir tuh, nah kita sementara tuh ya jangan jalan dulu, jangan kita diam dah, nundukin kepala kita ya, kita khusyuin ya, mengenang gitu ya. Nah yang tadi kita mengingat pada Allah tuh gitu ya. Nah itu ya satu setelah zikir. Asani yang kedua gitu. Yang kedua yazumma nafsahu miraran ya gitu. Yaitu dia zamma yazimu tuh ya menahan dirinya tuh berulang-ulang. Li'annahu asra litanwiril basirah, karena itu lebih cepat untuk mendatangkan ya nur basirah, nur hati. Wa kasfil hijabi, dan untuk membuka hijab. Waqat il khawatir syaitani, dan juga untuk memutuskan ya bisikan-bisikan setan, wa nafsi, dan bisikan hawa nafsu. Li'annahu idza zamma nafsahu, karena apabila dia nahan dirinya tuh ya wa atala hawasahu, maka ya atala tuh artinya kosong lah ya anggota tubuhnya, anggota panca inderanya, asbahal mayyit ya itu seperti ya mayit
ya wal mayyitu la yaqsuduhu syaitan. Kalau orang mati udah nggak dituju sama setan. Ya, kalau kita berzikir jadi kita tahan diri kita diam gitu ya. Nah, supaya masuk dalam hati kita itu ya, ya nur Allah tuh gitu ya. Asal isu yang ketiga al-imtina'u min surbil ma'i akibat zikri. Dan yang ketiga laranglah ya, artinya cegahlah diri kamu minum air sesudah zikir. Jadi kalau kita sudah zikir jangan minum gitu ya, karena zikir tuh panas ya, lagi membakar gitu ya. Jangan kita gitu ya, yang bari zikir tuh bari minum gitu. Jangan. Ya memang begitu. Memang bawaannya. Kan itu kan bakaran dari badan kita, dari hati kita dibakar tuh. Kan zikir apa itu kan panas. Ya, gitu. Jadi itu dosa kita punya semua tuh digodok, dibakar gitu. Itu. Jadi aus. Ya, nah ausnya itu jangan jangan kita buru-buru ambil air. Kalau kita ambil air kan berarti kita ngedinginin. Iya. Nah perut lagi panas gitu, ya. Sekarang kita dinginin, kan gimana? Ya, bukannya bikin bagus, jadi jelek, nggak bagus. Ya hasilnya nggak ada. Jadi kalau kita berzikir tuh udah sedikit tahan, ya kira-kira sejam, 2 jam baru minum. Kalau zikir kita banyak nih, atau juga baca Quran tuh. Ya, kita baca Quran tuh, ya panas nih, apa tuh, ya seret apa gitu, biarin aja, terusin gitu. Gitu, ini kita nggak sabaran kan? Jadi air, gitu minum ya. Iya, minum maksudnya airnya kembung dulu perutnya, gitu, ya. Nah, ini jangan kalau habis zikir tuh, ya jangan deketin air, gitu, ya. Hanya jadi apa tuh ada pembakaran gitu ya. Hanya kita main siramin air mulu ya, jadi nggak ada hasilnya gitu ya. Nah tuh ya, cegah tuh daripada imtina ansur bil ma'i akibat zikri, cegah daripada minum air sesudah zikir. Kenapa? Li'anna zikra yurisu ya hurqatun ya, karena zikir itu ya mewariskan pembakaran ya gitu ya, wasauqan ya, dan ya saukun do rasa rindu, wanahijian nahjah ya gitu. Nah wa huwal matlubu minaz zikir, itulah yang dicari ya dari zikir itu hasilnya. Wasarbul ma akibahu yutbi uzalika, minum air setelah itu memadamkan tuh ya pembakaran tadi itu. Wa wazalika ya waqad nuhiya anhu ya, sungguhnya dilarang yang demikian itu min babil tibbi aidan, dari sisi kesehatan dokter itu juga dilarang ya. Perut kita tuh lagi panas begitu langsung kita siramin air, itu dilarang. Li'annahu yurisu fil a'dai dararan, karena itu mewariskan pada anggota tubuh kita itu jadi ya penyakit itu. Warubama yurisul istiqa, ya bisa juga mewariskan jadi istisqa tuh muntah-muntah itu ya. Nah fal yukhris ala hadzihil adab, hendaklah kamu perhatikan iris ya dari adab ini. Tazhar alaihi barakatu zikri, bakal nampak pada kamu tuh keberkahan zikir gitu ya. Nah gitu ya. Jadi kita jangan biasain tuh kalau habis zikir kita baca la ilaha illallah atau baca Quran apa gitu, rasa aus nih, yarin tahanin aja ya, tahanin ya, jangan kita ya wah aus banget nih minum gitu, jangan, tahanin aja, biarin, karena itu lagi pembakaran ya dalam hati kita. Apalagi di hati kita tuh banyak dosa, banyak itu ya sifat-sifat yang jelek itu lagi dibakar gitu. Nah supaya dia hilang kan, nah ntar masuk bagi sifat yang baik gitu. Nah kalau kita kalau kita siramin air hilang aturan nur tuh yang masuk tuh membakar tadi tuh sifat itu, nah jadi nggak jadi ya, karena apa ya, adem itu ya. Nah jangan tuh ya.
Kultu kata saya nih pada mengarang wa innama ya kana sayyiduna al-Haddad dan adalah dia tuan guru kita nih Habib Abdullah al-Haddad ya ta'du fi masjidihi itu membiasakan di masjidnya itu ba'da qiraatir ratib ya sesudah baca ratib itu surbal ma gitu ya minum air wa yudari bihi alal hadirin dan berikan kepada diputarin tuh kepada yang hadir. Fadzalika ba'da ini staufa suruti salasa itu diberikannya apabila udah mencukupi syarat yang 3 tadi gitu ya. Jadi Habib Abdullah ada tuh di masjid. Jadi kalau dia habis baca ratib gini nih ya gitu. Nah, itu disediain air, tapi ngasihnya ntar kalau udah lama gitu ya. Jadi habis bersih kita baca ratib, nah kita diam dulu ya, kita tundukin dah kepala kita tuh ya, kita tafakur apa semua gitu kan. Tadi itu pertama, nah kita syukur tuh. Nah yang kedua tuh ya tahan dirinya tuh ya, jangan buru-buru gitu ya. Nah gitu ya. Nah yang ketiga jangan minum. Nah ntar udah selesai tuh, udah kira-kira lama, udah sejam dah, nah baru dah ya gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu tuh ya ba'da stafi surut salasa li'an Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadara indahu sahabatu ya apabila hadir kepadanya itu sahabat lam yaptariku ya, nah tidaklah mereka itu berpisah illa anzawakin ya, kecuali daripada mereka merasakan ya sesuatu tuh. Wa kana sayyiduna al-Haddad dan adalah guru kita nih Habib Allah al-Haddad napa Allahu bihi fi adatihi ya, mudah-mudahan Allah berikan manfaat fi adatihi pada kebiasaannya dia, wa ibadatihi dan ibadatnya tuh muhafizan ala sunnatil gharai, dia selalu menjaga dengan sunnah-sunnah yang jelas tuh ala kamalil mutaba'ati lin nabi, itu atas kesempurnaannya ngikut kepada nabi gitu ya. Itu Habib Abdullah Alawi Al-Haddad tuh. Nah matlabun ya gitu satu ya tuntutan nih. Qala al-alama as-Syekh Abdurrahman ya Bakasirus as-Syahri ya gitu atau as-Sihri, berkata al-alama ya gitu tuan guru Abdurrahman al-Bakasir fi kitabihi fit-tibi, dalam kitabnya yaitu tentang kesehatan nih. Qala al-ulama, berkata ulama at-tafakkuru fi mas'ulatillahi ta'ala huwa zikrul qalbi, berpikir ya tentang ciptaan-ciptaan Allah itu termasuk zikir qalb gitu, zikir hati bukan zikir lisan. Jadi kalau kita berpikir tuh tafakur tuh sebang perbuatan Allah ya, tuh lihat tuh langit inna fi khalqis samawati wal arkan waqtilaful laili wan nahar ya gitu ya, kita lihat tuh Allah ciptakan langit bumi dan berputarnya nih masa siang dan malam. Nah itu ya, itu kita tafakur. Siapa tuh yang ngatur begitu, nggak kayak terlambat ya, nggak pakai ya gitu kacau gitu kali, kagak, setiap hari begitu ya, terus gitu datang siang malam pergi, datang malam siang pergi gitu kan ya, nggak tuh datang terang gelap hilang kan gitu ya, datang gelap hilang terang hilang gitu ya, itu tuh semua tuh ya Allah tuh ya yang ciptain gitu ya. Nah itu termasuk zikir qalb. Wa huwa afdalu zikri, itu termasuk zikir qalb, itu zikir yang paling afdal gitu. Waqad auradal Ghazali, sungguhnya telah ya meriwayatkan Imam Ghazali radhiyallahu an kisman ya wafiran fi kitab tafakur, yaitu bagian yang sangat banyak di dalam kitab tafakur ya minal ihya'nya ya intaha. Wa qala al-Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi radhiyallahu anhu ya, Imam Nawawi bilang zikrul qalbi ma'al lisan afdalu min zikril qalbi wahdah. Kata Imam Nawawi, zikir hati serta lisan itu paling afdol, yaitu dari zikir hati doangan.
Ya, jadi yang paling bagus tuh zikir dua. Jadi mulut juga mengucapkan, hati juga ya ikut ngucapin. Jadi mulut kita bilang la ilaha illallah, ini hati kita ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan gitu terus tuh hati kita ngikut gitu ya. Ya. Nah itu ya, itu zikir lisan dan zikir hati katanya. Kama zakarna adaba zikri warkanahu wasurutahu. Sebagaimana kami sebutkan di sini adab zikir dan rukunnya zikir dan syarat-syaratnya. Walana zikur huna arkanad doa wasurutihi. Kami bakal menyebutkan lagi tentang ya doa dan syarat-syaratnya, wa auqatahu dan waktu-waktu berdoa, wa asbabahu dan penyebabnya, wa fadlahu dan keutamaannya. Panakulu maka kami katakan di sini ya pa alfa idatu salisatu faedah yang ketiga fi arkanid duai tentang rukun doa ya dia doa tuh ada rukunnya wasurutihi dan ada syarat-syaratnya ya kita berdoa wa auqatihi dan ada waktunya kapan kita tuh harus berdoa wa asbabihi dan sebab-sebabnya wa fadlihi dan keutamaannya gitu ya ini babnya kita lihat nih qala al imam Timi berkata Imam Ibrahim At-Timi rahimallahu taala fi hawasil Qur'ani al azizi di dalam khasiat ya Al-Qur'anul Aziz. Qala Ibnu Athaillah rahimallahu taala berkata Ibnu Athaillah rahimallahu taala lid duai arkanun wa ajnihatun. Doa itu ada rukunnya dan ada sayapnya gitu. Wa asbabun dan ada sebabnya, wa auqatun dan ada waktunya. Fa'in wa faqad du'aul arkana kalau berbetulan tuh doa dengan rukunnya qawiya maka doa itu menjadi kuat doa kita. Kalau tuh cocok doa dengan rukunnya, nah maka doa kita jadi kuat. Wa in wafaqa ajnihatahu kalau doa kita tuh ya bercocokan dengan sayapnya tuh tara fis sama maka doa kita naik ke langit gitu. Nah wa in wafaqa mawaqituhu ya mawaqitahu raqiya kalau cocok tuh doa kita dengan waktunya raqiya maka juga naik ke gitu. Wa in wafaqa asbabahu kalau cocok doa dengan asbabnya anjaha maka beruntunglah kita gitu. Wa arkanuhu nah ya itu rukunnya nih doa apa hudurul qalbi yaitu pertama hati kita tuh hadir artinya waktu kita baca doa hati kita nggak kemana-mana ya hanya pada doa itu. Jadi mulut kita tuh baca doa Allahumma. Nah ya hati kita tuh situ ya ama ya doa itu ya gitu Rabbana atina fid dunya hasanah di hati kita tuh ya gitu ya ngikutin doa tuh hadir gitu ya nggak kemana-mana nih mulut kita tuh baca doa hati kita di luar dari doa gitu. Jadi mulut baca doa artinya ngayap mana. Nah itu ya itu namanya nggak hadir ya. Jadi hati kita tuh gitu ya, perhatiin tuh doa. Nah itu ya rukunnya tuh ya tadi kalau doa tuh berturan rukunnya nah itu menjadi apa tuh ya nah ya nah jadi arkannya tuh menjadi kuat tuh doa kita ini. Nah ya itu hudurul qalbi warriqatu ya dan hati merasa rikah ya merasa ya apa tuh tipis gitu rakah ya tipis tuh ya wal istiqanah dan hati itu tenang ya jadi dalam doa tuh tenang gitu wal khusyuk dan khusyuk tuh ya nah wa ta'alluqul qalbi billahi ta'ala dan bergantungan tuh hati itu kepada Allah. Jadi hati kita tuh hanya terikat kepada Allah
waqat ya min anal asbabi, dan putusin tuh hati kita dari asbab. Artinya kita bukan ya mengharapkan asbab, semua dari Allah gitu, bukan dari sebab. Umpama kita dapat rezeki ya karena asbab ini nih, nah itu putusin, karena tuh yang ngasih kita rezeki adalah Allah, bukan asbab gitu ya. Nah gitu ya. Wa ajnihatuhu, dan sayapnya nih doa itu asidku, harus jujur, baru tuh doa kita terbang ke langit gitu. Wa muwafaqatuhu al-ashar, waktunya itu ya, waktu berdoa itu waktu sahur ya, yang paling bagus ya. Waktu sahur kapan ya, kita nyaur lah. Kita kalau bulan puasa kita nyaur jam berapa ya, artinya tuh sulusul akhir minal lail ya, sepertiga akhir dari malam, itu yang kita banyakin doa di situ ya. Allah bilang tuh wabil ashari hum yastaghfirun ya, kalau waktu sahur hendaklah kamu banyakin istighfar ya, supaya doa kita nih ya cocok dengan waktunya gitu ya. Dan kita doa gitu ya, sambil istighfar, nah kita ya, nah berdoa dah tuh ya, tuh waktunya tuh, waktu ya, nah waktu doa yang paling ya, waktunya tuh paling cocok, nah itu ya waktu sahur gitu ya. Nah ya, jadi biasain ya sebelum subuh udah bangun ya, buat kita berdoa minta ya, karena dari waktu itu tuh ya sampai ya subuh, nah itu waktu untuk ya permohonan minta ya gitu. Nanti waktu subuh ya waktu pemberian rezeki itu ya. Nah waktu sebelum subuh mintanya ya sama Allah tuh, kita minta rezeki sama Allah gitu. Nanti habis subuh ya, lalu Allah ya bagi-bagiin tuh sampai terbit matahari gitu ya. Nah tuh ya. Nah wa asbabuhu, penyebabnya nih supaya doa kita nih bisa diterima apa? As-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa kita tuh diawali dengan ya selawat tuh pada nabi. Nah intaha ya, selesailah tuh ya perkataan ya daripada Ibnu Athaillah tuh ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Allah berfirman, iza sa'alaka abdi, apabila ya bertanya ya kepada kamu ya Muhammad hambaku tentang saya, maka bilangin fa inni qaribun, maka Allah itu selalu dekat itu ya. Allah selalu dekat sama kita, sama hambanya itu ya. Nah ini di mana tuh ya, Nabi kata aqrabu ma yakunul abdu inda rabbihi fa huwa sajidun, lagi sujud itu ya. Ya lagi sujud tuh paling dekat kita sama Allah gitu ya. Kalau kita nyebut tuh nama Allah, bilang ya Allah ya, Allah jawab labbaik ya abdi ya, ada apa ya, ditanya sama Allah ya, kamu manggil saya ada apa gitu ya. Jadi nggak denger aja ya, kalau denger kabur gitu ya, tengah malam ya, belum subuh gitu, apalagi nggak ada orang ya, dilanggar diri di masjid diri ya, kabur lah ya, nggak balik lagi ya. Ya, kata ada setan ya, padahal Allah ya. Itunya Allah jawab itu, kita panggil tuh Allah ya Allah ya, kita bilang gitu ya Rahman ya Rahim kan gitu. Jadi dalam hadis Nabi kita panggil Allah tuh ya Rahman ya Rahim tuh 4 kali, itu langsung Allah hadepin, ada apaan sih ya, dengan gitu ya, man kitanya aja ya. Itu ya, karena kurang makrifat ya, kurang deket gitu. Nah ya, jadi perasaan kita tuh enggak ya, kita ngomong begitu enggak dijawab gitu ya, padahal dijawab sama Allah
Ya, gitu ya. No ya. Jadi Allah bilang tuh wa iza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun. Ya, jadi apabila bertanya kepada engkau hai hambamu, ya hamba saya tentang saya, jawab fa ini qaribun, maka saya ini dekat. Ya, uji budak watadai, saya ini menerima doanya orang yang berdoa. Jadi kalau kita berdoa tuh Allah terima, ya Allah dengerin doa kita. Gitu, dai iza da'ani apabila dia berdoa kepada saya, kata Allah tuh. Ya. Nah, terus ayat yang lain, ya wa qala ta'ala bal iyyahu tad'una, bahkan kepada dialah kamu berdoa. Nah, faya kesipu ma tad'una ilaih, ya insya'a, maka Allah bakal bukakan apa yang kamu ya berdoa kepadanya, insya'a, kalau Allah kehendaki. Allah mau, Allah bakal bukain, artinya Allah bakal kasih gitu. Fahazil ayatu, ini ayat ya kuyidat ma fil awwali minal umumi, yaitu nih ayat merupakan ya hubungan ya dari yang pertama minal umumi, ya yang pertama itu adalah umum. Wa annahu ta'ala yaqsifu amman yasha, sungguhnya Allah akan bukain tuh ya apa yang Allah kehendaki itu. Wa hadza kana du'a'u ala salasati aqsamin, dengan begini maka doa itu terbagi 3. Mujabun, ada doa yang mujabun diterima ya gitu. Wa khatul nil azwari, ya ada doa yang dihapuskan dosa-dosa kita gitu. Nah, waraf'ud darajati, atau doa untuk ngangkat derajat tuh ya. Jadi kalau kita berdoa tuh ya ada kalanya ya diterima tuh mintaan kita ya, begitu kita minta apa yang minta Allah kasih. Nah gitu. Nah, atau juga dibuat ngapusin dosa kita. Ya, kita berdoa ya karena dosa kita ini banyak ya, buat ngapusin dosa dulu. Itu ntar kalau dosanya udah habis, nah baru mau kasih. Ya, gitu. Ya, gitu. Jadi kalau kita masih banyak punya tuh kesalahan apa gitu, ya Allah belum kasih. Ya, dulu buangin dulu tuh. Ntar kalau udah habis, doa kita dosa lagi, bikin lagi. Ya itulah kita, doa kita tuh nggak mustajab kan begitu. Jadi katanya doa nggak mustajab, ya karena apa ya banyak dosa. Ya, nah kita pikirin aja, soalnya kan dosa ada yang kita sadarin, ada yang enggak kan. Ya ada yang kita sadarin kan, kita sadarin tuh emang kita buat salah. Ada juga yang kita nggak sadarin kan, perasaan kita nggak dosa, tapi nyatanya dosa kan gitu. Ya itu ya, jadi Allah yang tahu itu. Sama kita mungkin gua nggak dosa nggak apa. Nah ya dengan kita tuh ya lalai, itu kan jadi dosa gitu ya, perasaan kita enggak gitu ya tuh ya. Jadi doanya ada 3, ada kalanya tuh ya mustajab, artinya doa diterima, ada kalanya buat ngapusin dosa. Nah ada kalanya juga doa kita buat ngangkat derajat ya. Jadi kita berdoa buat naikin derajat kita nanti sono gitu ya. Nah ya tinggal yang mana tuh Allah yang kehendakin dah gitu ya. Cuman kita nggak sabaran dah gitu. Wah udah doa mana dia kagak gitu. Padahal Allah kata tuh dulu buangin dulu dosanya, nah baru dikasih. Ya utang lo masih banyak, ya udah mau minjem aja gitu ya, utangnya masih banyak udah mau minjem aja ya. Jangan urusin dulu utangnya beres, nah baru dah gitu ya. Tuh ya gitu tuh warafu darajat li'an al ghaliba, karena umumnya nih annaman atabihi ya ala surutihi ya, karena umumnya orang yang mendatangkan tuh doa dengan persyaratan-persyaratannya hasolat lahul ijabatu, maka hasillah
ya penerimaan tuh ijabah bifadlillahi subhanahu wa ta'ala wa bimannihi, itu dengan karunia Allah dan pemberiannya gitu tuh ya. Ya, jadi kita paham dari sini bahwa doa kita ini yang kita berdoa ada ya 3 macam ini gitu. Ini semua nguntungin kita gitu. Jadi kalau kita berdoa nggak diijabahkan, nah itu berarti buat ngapusin dosa, atau juga kalau dosa kita nggak ada naikin derajat tuh ya, buat nyimpen di sono gitu ya. Nah, qala al-Qadi Abu Bakar bin Arabi fi kitabihi Maraqizul Fa, berkata Al-Qadi Abu Bakar bin Arabi di kitabnya namanya Maraqizul Fa ya gitu. Hakikatu zikri, hakikatnya zikir itu munadatun lahi, yaitu menyeru Allah Ta'ala lima yuridu, apa yang diinginkan, min jalbi manfaatin, untuk mendatangkan manfaat, au daf'i madaratin, atau juga menolak ya, mencegah badarurat tuh. Wa minal qada'i ya, dan termasuk daripada takdir raddul bala bid doa ya, yaitu menolak bala dengan doa ya. Jadi kalau kita berdoa, aturan turun bala kepada kita, balanya mau turun karena ada doa nih. Nah, itu antara bala dengan doa itu ya tolak-tolakan. Ya, bala mau turun, doa mau naik gitu. Nah, berantem tuh. Ya. Nah, ya kalau emang tuh kalah tuh doa, ya selamat kita. Nah, kalau emang tuh ya kalah tuh doa kita, menang tuh ya bala, ya kena kita gitu. Nah ya itu hanya kita tuh ya berkuat ya doa kita gitu ya. Nah ya raddul bala berdoa, fahuwa sababun lizadika, itulah merupakan sebab ya. Wajtilabun li rahmatil maula, dan juga ya untuk menarik ya rahmat Allah Ta'ala. Kama annatursa sababun liraddi sahmi, sama seperti baju perang tuh ya, atau tameng itu adalah penyebab untuk menolak ya anak panah. Wa doa silahul mukmin, doa itu adalah senjata orang mukmin. Fa iza kana al abdu daima zikri wa doa, apabila sehamba tuh mantap terus menerus tuh berzikir dan doa, wa tadarru, dan mendekatkan diri pada Allah, hafizahu zalika minal jami'il makari, maka dia itu terpelihara daripada ya seluruh yang dia kagak senangin. Artinya kita terhindar tuh dari sesuatu yang kita nggak pengenin. Wa iza ja'ahu dararan, apabila datang kepadanya tu dararun, au makruhun, atau ya yang kita enggak senang, min ahadin, dari seorang, minal makhlukin, dari seorang makhluk, mana'athul malaikatu, maka malaikat yang mencegahnya. Jadi kalau kita selalu tuh mudawamah ya, terus menerus kita berzikir ya gitu, kita berdoa ya, kiranya tuh udah datang tuh bala sama kita, baik dari manusia atau baik bukan, nah itu malaikat nanti yang jagain gitu ya. Nah malaikat wasuddat ya fi wajihi, dan dia meliharanya, jaganya dari ya wajahnya orang itu. Fala yazalu mahfuzan min jami'il jihad, senantiasa orang itu terpelihara dari seluruh penjuru ya, dari sisi penjuru itu. Illa min jihad di paukin ya, pauka ya, kecuali dari pihak atas sono ya. Kalau dari Allah tuh nggak, itu nggak bisa ada yang ya cegah dah gitu ya. Nah gitu ya. Fa innal qada wal qadar nazilani, karena qada dan takdir kedua-duanya itu bakal turun. Fa iza nazalal qada'u, apabila turun qada, wal qadaru, dan takdir, aslamat hul malaikatu, maka malaikat akan selamatin tuh ya. Jadi buat orang yang selalu mudawamah ya, berzikir dan berdoa ya, hanya kita jangan
berhenti ya, berdoa, berzikir gitu terus habis sholat ya, ada waktu kosong ya, baca doa, baca zikir gitu ya. Nah gitu ya, bayan bagi ayah rusa wajah paukal ya, jihata paukil bil amalis solihi. Maka sebaiknya kita menjaga tuh dari pihak atas ya, jurusan atas tuh, yaitu dengan apa? Bil amalis solihi ya, dengan amal soleh ya. Jadi kita bisa jaga tuh ya takdir dan qada Allah. Nah itu dengan la yuraddul qada illa doa, Nabi kata tuh gitu ya. Wajihatut tahlika zalik, dari jurusan bawah seperti itu juga. Fa innahu la budda likulli abdin min tariqin ila samai, maka bagi setiap hamba itu ya pasti ada jalan untuk naik ke langit ya. Yas'udu minhu amaluhu, yang naik itu adalah amal kita gitu ya, amal janda. Wayan ziluminhu, dan akan turun tuh dari atas, yaitu rizkuhu, rezeki kita tuh ya. Jadi setiap orang tuh ada jalan untuk naik ke atas, yaitu ya amal kita tuh ya. Nah kalau turun dari atas itu adalah rezeki katanya ya. Waktu kebadumin huruhuhu ya, dan ditahan dipunya ruhnya. Fa iza kana al-abdu muaddiyan li ta'ah, apabila seorang hamba tuh dia itu melaksanakan ibadat, muadzaban alal khairat, terus menerus dalam kebaikan, kasirat doai, banyak doanya ya, kasurasu doa malihi as-solihi ila sama, maka banyaklah ya naiknya tuh amal solehnya itu ke langit. Bala tazalu tilka subulu makmuratan, maka senantiasa tuh jalan-jalan itu adalah makmur ya gitu, penuh bil khairati, dengan kebaikan ya, mamluatan bi taati, dan jalan itu penuh dengan taat katanya. Wa yukhbasu zalikal bala anin nuzuli, maka dengan begitu maka tertahanlah bala untuk turun ya. Jadi kalau kita banyak amal soleh kita kan banyak naik tuh, naik penuh tuh ya, jadi jalan banyak. Nah ya penuh tuh jalanan. Nah bala mau turun ya nggak bisa, kenapa? Sempit, banyak orang gitu ya. Nah gitu ya. Nah, ini enggak apa-apa, kita bakal selamat gitu ya. Dulunya sama tuh ya. Nah, payuh bisuba jika minadzuluni ilallah subhanahu wa ta'ala bil makanil a'la. Nah, payusa dimud doa al-bala, maka bertolak ya, bertolakanlah ya. Artinya tabrakan tuh doa dengan bala gitu. Ya, saling menolak tuh. Pataratan yaglibu doa, sewaktu-waktu doa menang. Wataratan yaglibul bala, sewaktu-waktu bala menang ya. Jadi ada kalanya tuh ya bala yang menang, ada kalanya doa yang menang, karena main dorong-dorongan gitu ya. Bala mau turun, doa mau naik gitu ya. Nah gitu ya. Nah payad ba'ud doa ya gitu, maka doa menolak. Pahuma kal mutasori'i, nah keduanya itu seperti orang yang saling menyerang. Fa'in ghalabat doa, kalau doa menang dapat al bala, maka balanya itu tertolak. Wa kharakas sama ya, dan ya terbukalah tuh langit. Wartaqa ila subhanahu, dan naiklah ya kepada Allah. Wa in ghalabal bala, kalau balanya tuh yang menang, azalat doa ya, maka doanya itu nyingkir itu ya. Nah wa nazala fil abdi, dan bala itu turun kepada kita nih hamba gitu. Wa ilaihil isyaratu bi qauli ta'ala, dengan ini Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an, wallahu ghalibun ala amrihi, Allah lah yang menguasai atas urusannya nih. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalud du'a wal bala yaqtatilani ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah SAW tuh senantiasa tuh doa dan bala keduanya tuh saling membunuh
ya berantem di dua antara doa dan bala itu ila yaumil kiamat sampai hari kiamat tuh. Jadi antara bala dengan doa itu selalu berantem dah. Itu sampai hari kiamat. Ya, doa mau naik, bala mau turun ya. Nah, mana yang menang? Ya, kalau ya doa kita lebih kuat, nah kalahlah ya bala. Kalau doa kita lemah, ya berarti menang bala gitu. Nah, inilah ya keutamaan ya doa di sini. Wa rawa Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa sayun akram 'alallahi min doa sampai sini dah ya gitu. Wa rawa Abu Hurairah ya.